Sojun adalah seorang pria muda yang memiliki kehidupan sukses dan kaya. Namun yang membuatnya berbeda adalah kemampuannya untuk melakukan perjalanan waktu ke masa depan. Ia menggunakan kemampuannya untuk memprediksi masa depannya dengan melakukan investasi hingga membuatnya menjadi seorang CEO perusahaan besar di Korea Selatan. Sojun menjelajah waktu dengan menaiki kereta bawah tanah untuk bisa sampai di masa depan dan masa sekarang sesuai dengan tujuannya. Saat itu ia melihat dirinya dengan seorang wanita meninggal di waktu yang bersamaan pada sebuah tragedi. Sojun yang saat itu bingung karena melihat dirinya tewas, tiba-tiba didatangi oleh seorang lelaki tua yang juga memiliki kemampuan menjelajah waktu seperti Sojun. Lelaki yang dipanggil Paman Dosik itu memberi sesuatu pada Sojun jika ia harus meninggalkan tempat sebelum pukul 9 malam, karena pada jam itu Sojun di tahun 2019 telah meninggal. Untuk mengetahui penyebab kematian Sojun, Dosik memberi ide agar mencari seorang wanita yang meninggal di waktu yang sama dengannya. Dosik lalu menjelaskan bahwa waktu dan kematian keduanya sama, sehingga Sojun harus mencari tahu mengapa mereka bisa terikat satu sama lain. Ia kini mulai mencari tahu segala hal yang berhubungan dengan wanita bernama Marin, wanita yang juga meninggal bersamanya di satu waktu. Di lain sisi, Marin adalah seorang wanita yang biasa berjuang dengan kehidupannya sehari-hari. Ia bekerja sebagai fotografer dan tinggal di daerah yang sederhana. Dengan pekerjaannya yang saat ini ia geluti, dalam bedaknya Marin hanya ingin sukses dan menghasilkan banyak uang. Kehidupan Marin jauh lebih berat ketimbang Sojun yang di usia mudanya sudah menjadi CEO. Saat itu Sojun tahu jika Marin akan mengalami kecelakaan lalu lintas. Ia pun dengan segera menyusul Marin untuk mencegah tragedi terjadi. Sebenarnya Sojun tak ingin terlibat dengan urusan orang lain, namun kehadiran Marin dalam hidup Sojun berhasil membuatnya meruntuhkan prinsip tersebut. Ia bahkan rela dianggap sebagai pria aneh oleh Marin yang dengan sengaja menarik tangannya untuk mengambil perhatian Marin. Gambaran akan tragedi yang menimpa Marin terus berputar dalam benak Sojun. Hingga untuk pertama kalinya, ia berusaha untuk mengulur waktu agar bisa mengajak Marin berbicara. Marin yang keras kepala terus menolak keberadaan Sojun dan menganggap jika Sojun sebagai pengganggu. Sojun yang pantang menyerah terus mendekati Marin hingga dirinya terperdaya oleh pikirannya sendiri yang menduga jika Sojun menyukainya. Sojun pada akhirnya tahu apa yang menjadi kesukaan Marin. Di saat Sojun tak pernah berhasil mengajak Marin untuk makan bersama, ia kini berhasil mengajaknya untuk minum arak bersama. Setelah kepulangannya menemui Marin, Sojun kembali melakukan jelajah waktu menuju 3 bulan mendatang. Di sana ia melihat rumahnya yang memiliki penghuni lain yang tak lain adalah Marin yang kini mencari istrinya. Pertanyaan Sojun akan pernikahannya dengan Marin yang tiba-tiba masih membawa misteri. Sojun yang tidak tertarik pada Marin merasa harus menggagalkan rencananya di masa depan untuk menikahinya. Terlebih Sojun dan Marin tidak saling mengenal satu sama lain. Namun hal itu terhambat saat Marin meminta bantuan pada Sojun untuk menjadikannya sebagai model. Tentunya agar ia bisa melakukan kontrak kerja sebagai fotografer di sana. Awalnya Sojun menolak, namun saat melihat Marin yang memohon terus-menerus, Sojun tiba-tiba tergerak hatinya untuk membantunya. Marin saat itu merasa senang karena Sojun menuruti permintaannya. Ia pun seolah tidak memiliki batasan pada Sojun yang sebenarnya baru ia kenal. Pemikiran Marin tentang Sojun yang menyukainya lama-kelamaan membuat Sojun merasa risih. Saat mereka pulang dari tempat pemotretan, Marin hendak menaiki mobil Sojun tanpa permisi. Sojun yang kelewat kesal menghentikan tindakan Marin dan berkata bahwa ia tidak tertarik atau menyukai Marin. Sojun sengaja melakukannya agar Marin menghentikan pikiran liarnya tentang dirinya yang terus mengejar Marin. Sojun juga mengatakan bahwa ia tak ingin bertemu lagi dengan Marin dalam keadaan apapun. Hal itu pun membuat Marin merasa malu dan kecewa atas kelakuan Sojun. Setelah kejadian itu, Marin dan Sojun tidak lagi bertemu. Mereka menjalani kehidupannya masing-masing. Bahkan Marin terlihat melakukan kencan buta bersama seorang reporter pilihan sang ibu. Ia pun menurunkan egonya untuk menemui seseorang dengan profesi yang sebenarnya sangat ia benci. Hal itu pun membuat Marin merasa jengkel karena perlakuan orang-orang yang memandang dirinya rendah. Di lain sisi, Sojun yang sedang tertidur tiba-tiba mendapatkan mimpi buruk tentang kematiannya bersama Marin di masa datang. Kejadian itu tak bisa lepas dari pikirannya tentang siapakah Marin yang sebenarnya. Meskipun Sojun bisa melakukan perjalanan waktu, namun ia tak bisa menebak siapakah sosok Marin yang terus terlibat dengannya saat itu. Sojun mendatangi sebuah unit rumah kecil dan beberapa kali mengetuk pintu. Namun pemilik rumah enggan untuk keluar menemui Sojun. Pemilik rumah itu tak lain adalah Dosik yang memberikan ide untuk mencari tahu siapakah Marin.
아저씨, 나요. Suatu hari Sojun mendapatkan undangan pernikahan dari kolega kantornya. Hal itu pun membuatnya harus datang ke pesta tersebut. Dengan berat hati, Sojun harus datang bersama teman terdekatnya. Tak disangka, 1 bulan ia tak bertemu dengan Marin. Namun di pesta tersebut, Sojun bisa bertemu Marin dengan mudahnya. Keduanya pun bertemu secara tak sengaja. 혹시 저 아세요? Marin yang masih malu sekaligus kecewa pun meninggalkan Sojun dengan acuh akan kehadirannya. Keduanya pun berlagak seolah tak pernah mengenal. Bahkan Sojun sama sekali tidak menegur Marin ataupun mengajaknya berbicara. Hingga pulang dari pesta, Marin sengaja bertemu dengan seorang reporter. Reporter tersebut mengatakan Marin untuk pulang. Namun tiba-tiba tangan Marin ditarik secara paksa oleh seorang laki-laki yang tak lain adalah Sojun. 저기요. 죄송합니다. 아니, 저기요. Sojun membaca unggahan artikel tentang Marin yang menceritakan bahwa ia selamat dari kecelakaan kereta. Marin juga berkata dalam wawancaranya jika ia selamat dengan seorang pria yang tidak ia ketahui keberadaannya hingga saat ini. Namun Marin berharap jika kehidupan pria itu jauh lebih baik darinya. Sojun menanyakan pada Marin apakah ia korban yang selamat dari kecelakaan kereta di stasiun Namyong 7 tahun silam. Namun pertanyaan itu membuat Marin kebingungan karena artikel tentang wawancaranya belum keluar di hari di mana Sojun menanyakannya. 기사가 벌써 날씨도 없고 Sojun yang kebingungan pun terus menanyakan perihal turunnya Marin dari stasiun Namyong. Apakah itu dilakukan secara kebetulan atau dengan sengaja? 맞아. Mendengar jawaban Marin membuat Sojun terkejut karena takdir memang membawa mereka untuk terus berhubung dan bertemu satu sama lain. 그 친구야. Setelah pulang menemui Marin, Sojun kini menemui Dosik yang telah mengajarkan padanya tentang jelajah waktu. Dosik turut memikirkan solusi atas kebingungan Sojun tentang masa depannya yang meninggal 3 tahun kemudian. 아, 머리야. 아이씨. 너 두통이냐? Sojun sangat ingin mengubah takdirnya dan ingin hidup lebih lama di dunia. Dengan hasil riset yang telah ia lakukan bersama Dosik, ia pun mengusulkan idenya pada Sojun untuk menikahi Marin dan menghasilkan keturunan, karena kelahiran dan kematianlah yang tak bisa diubah. Mendengar ide tersebut lantas membuat Sojun membayangkan bagaimana keadaannya saat dirinya dan Marin sudah menikah. 애를 낳아. Sojun rupanya mendambakan sebuah keluarga yang bahagia yang membuatnya perlahan tergerak untuk kembali mendekati Marin. Sojun menemui Marin dengan sengaja di sebuah akademi piano tempat Marin berada. Ia tersenyum kala melihat pemandangan Marin bersama seorang anak kecil yang hendak pulang selepas mengikuti les. Bahkan saat anak kecil itu memanggil papa, Sojun dengan refleks merentangkan tangannya untuk menyambut anak kecil itu. Namun hal itu hanyalah hayalan Sojun tentang anak yang harus ia dapatkan sebelum waktunya habis. Sojun juga melakukan riset tentang hubungannya dengan Marin yang selamat dan meninggal di waktu yang bersamaan. Riset itu tak kunjung mendapatkan jawaban pasti karena masih banyak pertanyaan tentang siapakah Marin yang sebenarnya. Salah satu cara agar Sojun bisa mendapatkan jawaban adalah dengan mendekati Marin kembali dan mengajaknya berkencan. Marin rupanya kelewat kesal dengan perilaku Sojun yang tiba-tiba berubah. Marin menolak ajakan Sojun karena ia tak ingin terperangkap ke dalam jebakan yang sedang Sojun buat. 그러게 잘 좀 알아보지. Bayangan akan kecelakaan lalu lintas Marin kembali berputar di otak Sojun. Sojun menjelaskan alasan ia menolong Marin karena tak ingin melihat Marin sakit. Dalam bayangannya, Marin akan terus duduk di kursi roda hingga ia meninggal. Itulah sebabnya Sojun menyelamatkannya dari kecelakaan yang akan membuat dirinya merasa bersalah. Sojun lalu mendengar kabar bahwa kamera yang digunakan Marin untuk bekerja telah rusak ketika Marin sedang menghindari reporter di kantor polisi. Dengan niatan untuk mengambil hati Marin, Sojun membelikan kamera dengan fasilitas terbaik untuk Marin gunakan dalam bekerja. Ia menaruh kamera tersebut tepat di depan pintu rumah Marin. Marin yang mengetahui siapakah pengirimnya lantas mengembalikannya lagi pada Sojun. Ia tak ingin menerima barang pemberian dari Sojun apapun alasannya. Alih-alih menaruh tas berisi kamera di kursi mobil Sojun, Marin justru menaruh tas dan dompetnya. Ia meninggalkannya di mobil Sojun yang kini sedang melaju ke arah stasiun Namyong. Saat ini Sojun ingin pergi ke masa depan. Ia harus menaiki kereta yang membawanya ke Seoul. Marin terus mengikuti Sojun dan membawanya ikut menaiki kereta. Ingatannya pun kembali saat melihat Sojun berdiri di tempat yang sama 7 tahun yang lalu. Tapi belum sempat Marin jujur perihal ingatannya, Sojun sudah hilang dan masuk ke masa depan. Sojun tak tahu jika ia sampai di tahun dan jam di mana ia akan meninggal. Ia berusaha menggagalkan dirinya sendiri, namun dirinya di masa depan tak ingin berkompromi dengan Sojun saat ini. Ia pun harus melihat bagaimana dirinya tewas dalam korban kecelakaan yang menewaskannya. 그날이다. Setelah kembali dari masa depan, Sojun ingin menikahi Marin. Ia berusaha mendapatkan restu dari ibunya. Sojun memberikan kartu nama agar ibu Marin bisa menghubunginya kapan saja. Awalnya, wanita itu memandang rendah Sojun karena terakhir kali keduanya bertemu, Sojun justru membawa Marin pulang dalam keadaan mabuk. Namun pada akhirnya, setelah mengetahui apa itu CEO, ibu Marin dengan gencar memberikan restu agar anaknya bisa menikah dengan Sojun. 사랑해?
Setelah usaha yang panjang untuk mengambil hati Marin, kini mereka akhirnya menikah di depan Tuhan dan teman-temannya yang telah hadir dalam acara bahagia itu. Kabar kedekatan Sojun dengan Marin terdengar ke telinga Gun Sok yang juga temannya. Gun Sok dan Marin tidak terlalu akrab, tapi ia dan suaminya sengaja mengajak Marin untuk makan malam di rumahnya. Perseteruan antara Marin dan Gun Sok pun terjadi. Gun Sok terus menyindir karir Marin yang gagal, yang membuatnya marah dan mengingatkannya jika Gun Sok juga memiliki masa lalu yang buruk seperti dirinya. Tidak bisa. Setelah keduanya menikah, akhirnya Marin dan Sojun melakukan hubungan suami istri. Marin berkata pada Sojun jika saat ini dirinya sangat bahagia karena bisa berada di kehidupannya yang sekarang. Ketika sedang asik menikmati momen berdua, Sojun teringat pada perkataan paman yang bernama Dosik tentang memiliki anak dengan wanita yang sudah menyelamatkan hidupnya. Setelahnya, ia membahasnya dengan Marin agar segera memiliki keturunan. Namun saat itu Marin menolak karena takut akan nasib anaknya jika mereka meninggal secara tiba-tiba. 하는 남자 여자구나. Seiring berjalannya waktu, Marin datang ke sebuah tempat dengan banyak foto yang menggantung korban kecelakaan stasiun Namyong. Marin pergi ke sana karena tahu kabar tentang orang tua Sojun yang juga menjadi korban kecelakaan tersebut. Setelah keduanya menikah, Sojun mendapatkan kunjingan dari teman sekantor. Mereka menyayangkan atas keputusan Sojun yang menikahi Marin. Bahkan Sojun sampai mempergoki teman sekantornya yang secara terang-terangan berkata jika Marin tak selevel dengannya. Mendengar hal itu, Sojun marah dan membawa salah satu temannya ke rooftop untuk memberikan pelajaran. Di sana, Sojun berkata bahwa ia tak suka mendengar orang lain membicarakan istrinya di belakangnya. 각자가 안 그랬으나 Sojun juga melarang seluruh pegawainya untuk menyapa istrinya dengan nama Piggy karena terdengar sangat sensitif di telinganya. 악욕을 해도 헛소리 하지 말라고. Perlakuan Sojun itu ternyata sempat membuat gaduh beberapa karyawan yang memang tidak menyukai hubungannya dengan Marin. Terlebih mereka menganggap jika Marin adalah orang yang gagal dalam hidupnya dan tak pantas jika harus bersanding dengan Sojun yang muda dan kaya raya. 뭐라고? 밥잘 쓰지 말라고 그랬다고? Di lain sisi, Marin terlihat menikmati masa pernikahannya. Ia berusaha untuk menjadi istri yang baik bagi Sojun. Ia pun memasakkan sarapan terenak untuk sang suami. Namun Sojun menganggapnya makanan itu tak layak karena rasanya seperti masakan basi. 음식 상한 거 같은데? Hal itu pun membuat Marin merasa sedih padahal ia sudah bersusah payah membuatnya. Melihat istrinya bersedih, Sojun langsung menghabiskan masakan Marin walaupun dengan terpaksa. Setelah makanan habis, Marin mengantar Sojun untuk pergi ke kantor. 여보! Marin juga tak malu untuk membuat love sign agar suaminya semangat bekerja. Setelah suaminya pergi, Marin mengunjungi kantor administrasi untuk mengambil berkas pendaftaran pernikahan. Ia ingin mendaftarkan pernikahannya dengan Sojun agar tercatat oleh negara. Namun saat Marin mengambilnya, ia mendapatkan panggilan dari Sori yang tak lain adalah teman baiknya. Sori mengajak Marin untuk bertemu dengan Gun Sok karena Gun Sok ingin meminta maaf pada Marin atas sikapnya waktu itu. Sebelumnya, ia sudah menyerang kelemahan Marin di hadapan banyak orang. Dengan perasaan kesal, Marin pun menerima permintaan maaf Gun Sok karena menghargai Sori yang langsung mohon padanya. 연숙이냐 왕따시키기로 한 거 아니냐? Mereka bertiga jalan-jalan di sebuah mall dan masuk ke dalam toko pakaian pria. Saat itu Gun Sok terlihat sibuk memilihkan baju untuk suaminya, sementara Marin hanya melihat-lihat karena ia masih bingung dengan style suaminya sendiri. Gun Sok tertawa kecil melihat Marin yang tak tahu banyak soal Sojun. Marin merasa sedih karena pernikahan keduanya dilakukan dengan cepat, sehingga membuatnya tak bisa memahami kepribadian Sojun. Sebenarnya, alasan utama Gun Sok menemui Marin adalah untuk menggali informasi tentang Sojun. Jika Gun Sok menolak, maka kartu kreditnya akan diblokir oleh suaminya, sehingga tak bisa menikmati banyak uang. 배경도 없는 답순이 같은 애 만난 게 미친 자들이야. Berpindah di kediaman Sojun setelah menikah. Saat itu Marin baru selesai mandi. Ia terkejut melihat suaminya yang tiba-tiba kembali dengan pakaian yang berbeda, padahal suaminya itu baru beberapa saat berpamitan untuk pergi bekerja. Ternyata Sojun yang Marin temui adalah Sojun dari masa lalu yang melakukan jelajah waktu untuk mengetahui hubungannya dengan Marin. Marin merasa ada kejanggalan dari sikap suaminya. Sojun memberikan penjelasan pada Marin jika ia akan mengambil barang yang tertinggal. 아니야. Mendengar hal itu, Marin tidak merasa curiga. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Marin, Sojun kedatangan tamu yang tak lain adalah Dosik. Dosik rupanya juga memiliki kemampuan yang sama seperti Sojun. Bahkan ia sendiri yang mengajari Sojun tentang cara untuk menjelajah waktu. Alasan Dosik menemui Sojun adalah untuk berpamitan karena ia ingin pergi liburan ke luar negeri. Tapi sebenarnya Dosik sedang memiliki masalah sendiri dan tidak ingin melibatkan Sojun di dalamnya. Sepulangnya Dosik dari kantor Sojun, kini Sojun kembali melakukan jelajah waktu. Ia ingin membeli beberapa baju dan makanan. Namun saat Sojun ingin pulang, ia melewati rumahnya di masa depan dan bertemu dengan Dosik. Sojun pun mengajak Dosik untuk mampir dan berbicara karena kebelakangan ini ia sangat kesusahan untuk menemukan keberadaan Dosik di masa sekarang.
Do-sik tahu jika yang ia temui saat ini adalah So-jun dari masa lalu. Do-sik menolak ajakan So-jun. Namun saat itu So-jun terus memaksa sehingga Do-sik terpaksa menurutinya. 아유, 뭐야? Setelah masuk ke dalam rumahnya, So-jun sangat terkejut ketika melihat rumahnya di masa depan sudah kosong tak berpenghuni. Ia bertanya pada Do-sik tentang semua kejadian yang begitu membingungkan. Bahkan So-jun tak bisa menemukan buku catatannya yang sengaja ia tulis setiap harinya. 나랑 그 아저씨가 왜 연락이 안 돼? Do-sik merasa gugup saat mendapati rentetan pertanyaan dari So-jun. Yang bisa Do-sik jawab hanya alasan mengapa So-jun hilang saat itu. Do-sik menjelaskan bahwa So-jun tiba-tiba menghilang dan tak bisa dihubungi. Sejak saat itu Do-sik tak melihat keberadaan So-jun di masa depan. Sementara itu, Marin yang hidup di masa kini sedang bertemu dengan ayah Seong. Alasan Marin dipanggil adalah untuk membahas proyek kerja bersama Happiness. Sebelumnya, Seong sudah menolak dengan keras tentang Marin yang akan bergabung dalam proyek kali ini. Namun ayahnya tak mempertimbangkan keinginan Seong yang terkesan egois dan memilih untuk menemui Marin secara diam-diam. Ayah Seong meminta bantuan Marin agar mau bergabung menjadi fotografer dalam proyek tersebut. Awalnya Marin menolak karena ia merasa bahwa dirinya tak cukup kompeten untuk bergabung. Namun pria itu menceritakan jika Happiness dibangun oleh So-jun selepas kematian kedua orang tuanya. So-jun meminta bantuan pada Seong dan ayahnya untuk mengurus Happiness hingga berdiri bangunan rumah yang siap pakai. Sementara tugas So-jun hanyalah sebagai donatur rutin yang selalu mengirimkan uangnya untuk keberlangsungan proyek. 봉사단체 회장이었는데 Marin terharu mendengar cerita ayah Seong. Ia tak tahu jika So-jun memiliki hati yang hangat karena tidak mau mengumbar kebaikan di depan semua orang. Tapi di sisi lain, Marin merasa bersedih karena tidak mengetahui apapun tentang suaminya itu. 저 Setelah selesai melakukan meeting mengenai proyek Happiness, ayah Seong mengajak Marin untuk minum teh bersama. Ia meminta maaf pada Marin karena merasa tak enak hati sudah lebih dulu memberitahu tentang proyek tersebut padanya. Padahal So-jun yang berstatus sebagai suaminya sampai sekarang belum memberitahunya apa-apa. 잠깐 만나자. 중요한 소식 있어. 나 지금 회의 들어. Beberapa saat kemudian, Seong datang dan mengajak Marin untuk minum bersama. Sebenarnya, Seong merasa bersalah pada Marin atas kejadian tadi pagi di ruang meeting. Seong dengan sengaja menunjukkan ketidaksukaannya pada hasil jepretan Marin. Ia berkata jika Marin tidak kompeten karena seluruh hasil fotonya hanya diisi oleh So-jun. 뭐 그렇다고 하더라도 뭐 이렇게 대놓고 얘기를 해요? Marin rupanya memiliki alasan tersendiri di balik semua foto So-jun yang dijadikannya sebagai portofolio. Ia pun menjelaskan jika hasil fotonya sejalan dengan tema yang diambil untuk proyek Happiness yang berfokus pada area tempat tinggal. Marin dan Seong terlihat sangat canggung dan tak ada yang ingin mengalah untuk meminta maaf. Marin memperhatikan sikap Seong padanya beberapa hari ini. Ia tahu jika Seong sangat membencinya semenjak ia menikah dengan So-jun. 나 싫어하잖아요. Seong sendiri juga terang-terangan menunjukkan rasa tak sukanya pada Marin. Meskipun keduanya merasa kesal, tapi mereka tetap minum bersama hingga mabuk berat. 얘가 왜? Tak lama dari kejadian mabuknya Marin dan Seong, tiba-tiba So-jun datang untuk menjemput istrinya. Namun Marin tak ada di tempat dan hanya menemukan Seong yang sudah tergeletak setengah sadar. 야, 마린이 어디 갔어? 그냥 좀 오네? Setelah menitipkan Seong pada Kidong, So-jun segera pergi untuk mencari Marin. Saat mabuk, Seong cenderung tak bisa membedakan orang. Ia melantur dan menganggap jika Kidong adalah So-jun yang beberapa hari ini selalu membuat hatinya kesal. 그게 아니야. 참 찜찜하고 상이라고. Setelah beberapa hari tinggal bersama sebagai sepasang suami istri, Marin merasa jika So-jun sangat aneh. Banyak barang yang ditemukannya di gudang milik So-jun. Marin pergi menemui Sori untuk menceritakan sebuah kejanggalan yang ia temui akhir-akhir ini. Sori berkata tentang Kunsok yang sudah memfitnah suami Marin. Tapi Marin menjadi semakin kepikiran akan sikap So-jun yang aneh dan berusaha untuk menyembunyikan sesuatu darinya. Di lain sisi, So-jun kembali menemui Do-sik. Namun saat So-jun tiba di rumahnya, ia tak menemukan keberadaan Do-sik di sana. So-jun akhirnya menuliskan surat yang berisi tentang dugaan dirinya yang menghilang di tanggal 30 November. So-jun terus mencari cara untuk menemukan jawaban atas dirinya yang hilang di masa depan. Ia menemui Kidong untuk meminta bantuan padanya. Ia berkata pada Kidong untuk menemuinya di masa depan. 니네 집에서 만나서. So-jun kembali melakukan jelajah waktu untuk menemui Kidong sesuai dengan janjinya. Di sana So-jun bertanya pada Kidong, kemanakah dirinya menghilang. 내가 사라졌다. 기동아. Kidong di masa depan menjelaskan jika So-jun pergi ke luar negeri setelah bercerai dengan Marin. Kidong berkata bahwa pernikahan keduanya tak pernah didaftarkan secara sah di negara. 절대 그럴 수 없는 이유가 있어 나한테. So-jun terkejut dan tidak mempercayai ucapan Kidong. Ia merasa jika hubungannya dengan Marin sebenarnya baik-baik saja. Hingga pada akhirnya So-jun lupa memberi kabar pada Marin jika ia tak bisa pulang karena ketinggalan kereta. So-jun kini terjebak di masa depan. Saat itu ia tak sengaja melihat Marin yang sedang berjalan seorang diri dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Saat itu So-jun tak berani menyapa Marin. Ia hanya mengikuti Marin dan berusaha menjaganya dari belakang.
Marin mengajukan beberapa pertanyaan, tapi dari semua pertanyaannya, Marin tak mendapatkan jawaban yang bisa membuat hatinya lega. Di lain sisi, Sojun sebenarnya ingin jujur, tapi ia juga tak bisa melakukannya karena ingin melindungi masa depan mereka. 할 필요 없는 말이라고 생각했어. Rupanya secara diam-diam Dosik bertemu dengan Tuan Kim untuk melakukan investasi bersama. Tuan Kim tertarik dengan ajakan Dosik karena pemikiran mereka tentang lahan investasi. Terlebih Dosik adalah teman Sojun. Ia memiliki sebuah misi yang sedang dirahasiakan dari Sojun. 당장 불릴 수 있는 돈이 그 정도인 거고. Di suatu malam, Sojun melihat Dosik berdiri di depan rumahnya dengan tingkah yang aneh. Saat Sojun ingin menghampirinya, Dosik pun bergegas pergi. Sojun mencegah Dosik untuk pergi dan bertanya tentang surat yang diberikannya waktu itu. Dosik mengatakan jika dirinya sudah membaca, namun sikap Dosik yang aneh membuat Sojun tak bisa melepaskannya pergi begitu saja. Ia meminta Sojun untuk menghentikan jelajah waktu selama 1 bulan. Ia juga mengatakan jika Sojun terus melakukannya, maka hal itu bisa berdampak buruk pada kehidupannya bersama Marin. Sojun tak percaya dan tak ingin mengikuti ucapan Dosik, namun Dosik memohon agar Sojun percaya. 나 팀이야. Beberapa waktu kemudian, Dosik kembali menemui Tuan Kim untuk melakukan perjanjian bisnis. Ia ingin Tuan Kim meninggalkan milis dan fokus pada proyeknya saja. Namun Tuan Kim menolak dan sudah memikirkan cara yang kotor untuk menarik semua investor milis agar berpihak padanya. 저는 당분간은 회사에 남아있을 생각입니다. Keesokan harinya, Gunsuk dengan tekadnya yang kuat menemui asisten Tuan Kim untuk menggali informasi tentang Sojun. Semua informasi buruk tentang Sojun berusaha Gunsuk dapatkan untuk membuat rumah tangga Marin hancur. Setelah mendapatkannya, ia mengajak Marin untuk bertemu. Gunsuk lalu menceritakan semua kejelekan Sojun yang ternyata menyukai sesama jenis. Gunsuk mengirimkan alamat dan juga bukti yang sudah ia dapatkan berupa rekaman video Sojun bersama Kidong yang terlihat mesra. 잡아줘야지. Saat itu Marin tahu jika Gunsok hanya ingin menghancurkan rumah tangganya. Ia langsung memarahi Gunsok karena sikapnya yang kekanak-kanakan. Marin terus berusaha untuk berpikir positif tentang suaminya, meski sebenarnya ia sangat gelisah. 더티하게 지금 뭐 하자는 플레이야? Sepulangnya menemui Gunsok, Marin mencari alamat yang sudah ia dapatkan tadi. Marin sebenarnya merasa bersalah karena harus meragukan kesetiaan Sojun. 그래, 회사겠지. Setelah menjernihkan pikiran, Marin berusaha untuk kembali bekerja. Namun ia mendengar suara Sojun bersama laki-laki lain tepat di belakangnya. 기둥씨네 집에서 재택근무하나 봐. Marin yang akhir-akhir ini selalu meminta kejelasan tentang siapa dirinya membuat Sojun kesal dan lelah. Ia pun jujur pada Marin jika sebenarnya ia memiliki kemampuan untuk menjelajah waktu. 너무 끝까지 장난이구나. Keesokan harinya Marin datang ke acara happiness. Di sana ia bertemu dengan Kidong dan Seyong. Mereka terlihat sangat canggung satu sama lain. 여기서 보니까 달라 보이네요. Di lain tempat, Sojun merasa gelisah dan sedang berpikir untuk menyusul Marin. Ia ingin segera berbaikan dengan istrinya untuk menyelesaikan masalah. Tapi sebenarnya, ia tak mau mendatangi happiness karena akan mengingatkannya pada kedua orang tuanya. Meskipun begitu, Sojun tetap berangkat dan melawan rasa sedihnya untuk menemui sang istri. Setibanya di sana, ternyata niat baik Sojun tidak membuahkan hasil. Marin mendengar perkataan Sojun dan teman-temannya jika wanita itu sangat menyebalkan. Mereka semua membicarakan Marin tanpa mengetahui jika Marin mendengar pembicaraan itu dengan jelas. Marin pun kecewa dan meninggalkan Sojun di sana bersama teman-temannya. Dalam perjalanannya, Marin merasa jika ia kurang enak badan. Ia tak pulang dan berakhir dirawat di rumah sakit. Marin tidak memberitahu ibunya maupun Sojun tentang kondisinya yang lemah. Ia hanya memberitahu Sori agar bisa menjaganya untuk malam ini saja. Keesokan harinya, Sori menghubungi Sojun yang sedang rapat agar ia menyusul Marin di rumah sakit. 마린이 지금 병원에 있어요. Setelah mendapatkan kabar tentang kondisi istrinya, Sojun segera meninggalkan rapatnya. Sojun diusir karena Marin masih kesal dengan ucapannya kemarin. 그냥 결혼을 너무 급하게 한 건가? Sojun sangat frustasi dengan kondisi pernikahannya yang tidak kunjung membaik. Ia pun langsung pergi ke stasiun Namyong untuk melakukan perjalanan waktu. Di sana, Sojun ingin mencari jawaban tentang kapan waktu untuk dirinya bisa berbaikan dengan Marin. Sepulangnya ia dari masa depan, Sojun berusaha mengambil hati Marin dengan mengabulkan semua permintaannya. Pada akhirnya, Sojun memahami perasaan Marin. Ia mulai menceritakan semua tentang happiness dan orang tuanya yang menjadi korban kecelakaan kereta Namyong. Kini kehidupan rumah tangga Marin dan Sojun perlahan membaik. Sojun mulai terbuka dengan Marin tentang siapa dirinya dan keluarganya. Marin merasa lega karena Sojun kini bisa memahami perasaannya. Meskipun begitu, Sojun masih menyembunyikan rahasia pada Marin jika ia bisa melakukan penjelajahan waktu. 너한테 비밀 있는 거 맞아. Saat mereka sedang berduaan, Marin memberitahu jika ada seseorang yang mengatakan padanya tentang hubungan asmara antara Sojun dan Kidong. Tanpa memberitahu pada Sojun siapakah pelaku di balik itu. Keesokan harinya, Sojun mengajak Gunsok dan Tuan Kim untuk makan malam bersama. Sojun mulai akting di depan Gunsok agar terlihat lebih romantis dengan Marin, sampai membuat Gunsok kesal. 자기는? 나도 꿀잼.
Sojun juga menegaskan pada Kunsok agar tidak melewati batas. 남자한테? Sementara itu, Marin yang selesai dari kamar mandi ingin kembali ke tempat dinner. Ia tak sengaja mempergoki Tuan Kim sedang menerima telepon dari seseorang. Marin sempat mendengarkan percakapan Tuan Kim dengan orang lain di dalam telepon. 원숭이는 아무래도 떨어지는 거죠. Sebagai istri yang baik, Marin melaporkannya pada Sojun. Namun tanggapan Sojun terhadap Tuan Kim justru sangat positif, sehingga Marin hanya bisa memendam kegelisahannya. Selepas pulang dari makan malam, Tuan Kim menelpon Dosik jika para investor sudah bergabung dengannya. Dosik sangat senang mendengar kabar itu. Ia juga menegaskan pada Dosik untuk segera meninggalkan milis, dan Tuan Kim setuju. 이번 프로젝트 거의 진행된다고 보시면 될 것 같아서요. Bayangan tentang masa depan tempat yang akan digunakan Tuan Kim memulai bisnis kembali merasuki pikiran Dosik. 수위가 몰라야 되는데. Sementara itu, saya mengundurkan diri dari Happiness dan ingin pergi ke Jepang. Ia pun mengajak Sojun makan untuk berpamitan, sedangkan Kidong merasa kecewa karena Seyong tidak memberitahunya. Kidong sedikit marah meskipun Seyong memberikannya hadiah perpisahan. 이거 작별 선물로 사준 거잖아. 맞잖아. Sojun kembali melakukan jelajah waktu. Ia dengan sengaja memasang kamera CCTV di rumah Kidong untuk memantau masa depan. Ia kembali ke masa depan dengan misi untuk mengambil rekaman kamera CCTV di rumah Kidong. Tapi saat akan pulang, Sojun bertemu dengan Marin di masa depan. Marin berkata pada Sojun untuk segera meninggalkannya karena masa depan keduanya tak pernah bisa bersatu. 하루라도 빨리 나랑 정리해. Setelah masalah rumit yang menimpa rumah tangga Sojun, kini keluarganya terlihat sangat harmonis. Hal itu karena bantuan dari ibu Marin yang menginap di rumah mereka, sehingga membuat mereka akhirnya harus tidur dalam satu kamar. 원래 성격이 Keduanya pun melepas rindu dengan bermalas-malasan di atas kasur. Kini rumah tangga mereka diselimuti oleh rasa cinta. Bahkan Sojun sudah tertular virus cinta Marin. Ia tak malu untuk menunjukkan rasa kasih sayangnya pada wanita itu. 이제 뭐가 할까? Seiring berjalannya waktu, Marin pergi untuk bekerja sebagai fotografer di Happiness. Ia terlihat sangat akrab dengan pekerja sukarela yang berada di sana. Sojun cemburu saat melihat kedekatan Marin bersama laki-laki lain. 뭐하는 짓이야 저게? Sojun juga meminta Marin agar ia menjaga jarak dengan semua pria yang ada di kantor. Meskipun begitu, Marin sangat menyukai perlakuan Sojun ketika sedang cemburu. Marin merasa dirinya dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang. Marin dan Sojun banyak menghabiskan waktu berduaan di rumah mereka. Tiba-tiba Sojun teringat pada Seyong yang akan berangkat ke Jepang. Ia ingin pergi liburan bersama teman-temannya sebelum Seyong benar-benar pergi. Marin setuju dan memberikan izin pada Sojun untuk mengajak kedua temannya berlibur. 애들한테 먼저 물어봐야겠다. Keesokan harinya mereka berangkat menuju salah satu pantai di Korea Selatan. Sojun meminta pada Marin dan Seyong agar saling mengenal dan menjadi teman baik, sehingga ia meninggalkan keduanya saja. 미션이라서 Saat Marin sedang menikmati suasana pantai, ia mendengarkan percakapan Kidong dengan Seyong. Di sini Marin baru mengetahui jika Seyong menyukai Sojun. Seyong bahkan rela meninggalkan pekerjaannya demi bergabung dengan Happiness karena Sojun yang memohon padanya secara langsung. Kidong di sana hanya bisa mendengarkan curhatan hati Seyong. Ia juga menyanyikan bait lagu yang menggambarkan keadaannya saat ini jika dirinya lebih baik daripada Sojun. Cinta Kidong untuk Seyong jauh lebih besar dan tulus, namun Seyong yang mendengar hanya menganggap bahwa Kidong sedang melucu. Marin memutuskan untuk pergi dan menemui suaminya. Ia menanyakan tentang siapakah Seyong dalam hidup Sojun. Mendengar pengakuan Sojun lantas membuat hatinya melembut. Sojun berkata jika Marin adalah satu-satunya orang yang menjadi kekasihnya. Marin merasa sangat bahagia kala itu. Kidong dan Seyong menikmati waktu mereka berdua dengan mabuk bersama. Keduanya pun hilang kendali dan membuatnya tidur bersama. Naluri laki-laki Kidong muncul saat melihat keadaan Seyong yang tidak menggunakan busana. Kidong akan tanggung jawab apapun yang terjadi di masa depan. 하지 마. 야 그래도 Sementara itu, Sojun juga menulis surat untuk Marin di masa depan. Ia merasa bahagia dengan kehadiran Marin di sisinya. Sojun berharap apapun yang terjadi di antara mereka, Marin tak akan membenci karena sebuah fakta jika ia bisa menjelajahi waktu. Di lain sisi, Dosik menemui Tuan Kim untuk membatalkan rencananya sebagai salah satu investor usaha yang didirikan oleh Tuan Kim. Alasan Dosik membatalkannya adalah karena Tuan Kim yang tak ingin keluar dari milis dan berencana untuk mengambil semua investor. Padahal sebenarnya, Dosik sedang berusaha menyingkirkan Tuan Kim dari Sojun. Ia tak ingin jika kehidupan Sojun diusik oleh Tuan Kim yang selalu ingin menjatuhkannya. Salah satu pegawai milis rupanya mencurigai Tuan Kim. Ia menyebarkan rumor tentangnya yang ingin membangun sendiri proyek di tanah yang tidak disetujui oleh Sojun. Di lain sisi, Sojun masih sibuk mencari tahu mengapa buku harian yang sudah ia tulis untuk masa depan menghilang entah kemana. Beberapa CCTV yang ia pasang di rumah Kidong ternyata membuahkan hasil. Sojun melihat Dosik sedang mengambil bukunya dan pergi menaiki taksi. Melihat hal tersebut, Sojun dengan cepat pergi ke masa depan untuk mengikuti Dosik.
Setibanya mereka di lokasi, Dosik menghentikan Sojun yang ingin menerobos masuk. Dengan sisa tenaganya, Dosik menahan tubuh Sojun agar tidak lepas dari pandangannya. Sojun tahu jika kondisi di lokasi yang menjadi tempat berdirinya Happiness sedang tidak baik-baik saja. Ia bertanya pada Dosik tentang apa yang sedang terjadi. Namun Dosik menyuruhnya untuk tetap diam. Tentunya karena Dosik tak ingin jika suatu saat nanti Sojun dan Marin dalam bahaya. 제 신성격을 그냥 발견한 거야. Sementara itu di masa kini, Ibu Marin berdiri di sebuah bank tempat dirinya mendapatkan setoran sejumlah uang bulanan untuk hidup bersama Marin. Ibu Marin tahu jika itu adalah ulah mantan suaminya yang tak lain adalah Dosik. Namun saat Ibu Marin menunggunya di sana, ia tak bisa melihat keberadaan Dosik karena Dosik sengaja menghindar. Di lain sisi, Marin mengkhawatirkan keberadaan Sojun. Ia sempat memimpikan jika Sojun menghilang darinya. 나쁜 일 생길 게 뭐가 있어. 문제 생기거나 그런 건 아니지. Di masa kini, Sojun menyuruh Marin untuk berhenti bekerja di Happiness karena ia tak ingin Marin terlibat dengan kasus Happiness di masa depan. Namun Marin masih dengan pendiriannya dan ingin tetap bekerja di sana. 즐겁고 좋아요. Sojun membawa Marin keluar untuk memperlihatkan beberapa hal yang ingin Sojun sebutkan. Marin terkejut saat melihat kondisi sekitarnya yang sama persis seperti yang disebutkan oleh Sojun. Sojun akhirnya mengaku pada Marin jika ia bisa menjelajah ke masa depan. 우리 미래는 어떤데? Menurut Marin, semua yang diucapkan Sojun tidaklah masuk akal. Marin tak bisa menerima suaminya yang menjadi seorang penjelajah waktu. Hingga keesokan harinya, Marin mengajak Sori untuk mendatangi seorang peramal. Ia menanyakan tentang kejadian yang akan dialaminya tepat pada tanggal 27. 자기가 시간 여행자라고 하면 Saat itu, jawaban peramal membuat hati Marin lega karena ia berkata akan terjadi hal baik yang selalu menyertai Marin. Padahal tanpa Marin ketahui, peramal tersebut tak bisa melihat masa depannya. 아고는 무슨? 아니야. Ia lalu pulang dan menemui Sojun. Marin menceritakan semuanya pada Sojun dan memberikan jimat agar suaminya terus dilindungi. 난 4차의 문이라도 있는 줄 알았네. Sojun menerimanya, namun ia juga berkata pada Marin jika ada hal buruk yang akan menimpa ayah Seong. Mendengar hal tersebut, perlahan Marin mulai percaya pada suaminya. 공사장에서 사고 나는 거야? Sojun menemui Seong. Ia memintanya untuk membawa seluruh keluarganya pergi ke Jepang pada tanggal 27. Saat itu Seong menolak. Ia tak paham dengan jalan pikiran Sojun yang sangat sulit untuk ditebak. 왜 날린지 모르겠다. Akhirnya Sojun mengurus semuanya sendiri. Ia memesan tiket liburan ke Jepang untuk semua pegawai yang bekerja di Happiness. Sojun ingin mengubah takdir ayah Seong dengan kemampuannya untuk melihat masa depan. Beberapa waktu kemudian, Sojun memergoki Dosik yang rupanya masuk ke dalam rumahnya secara diam-diam. Ia menaruh curiga pada Dosik yang selalu ingin menutupi tentang kecelakaan yang dialami oleh ayah Seong. 내 이름 부르지 마요. 소샤! 네? Sojun pun membuat rencana besar bersama Kidong untuk membantunya mengawasi di daerah konstruksi. Saat Sojun melakukan perjalanan waktu, ia merasa jika semuanya akan berjalan sesuai dengan harapan. Sojun sudah mengatur keberangkatan ayah Seong menuju Jepang di hari itu. 금방 가서 어디 가나 할게. Dengan perasaan was-was, Sojun duduk di kursi sambil mengawasi artikel di masa depan. Jika rencananya berhasil, artikel itu tentu akan hilang. Sojun menunggu bersama Dosik untuk beberapa saat, hingga akhirnya artikel itu berubah. Kecelakaan yang dialami oleh ayah Seong tetap terjadi. Sojun menyalahkan dirinya atas terjadinya kecelakaan itu. Dosik pun membantunya untuk menenangkan Sojun. 네가 막을 수 있는 일이 아니야. Di lain sisi, penyebab terjadinya kecelakaan ayah Seong rupanya disebabkan oleh Tuan Kim. Ia marah karena rencana jahatnya tentang penggelapan uang diketahui oleh ayah Seong. Saat pria itu akan pergi ke bandara, ia bertemu dengan Tuan Kim. Saat itu Tuan Kim menawarnya tumpangan karena mereka akan pergi ke arah yang sama. Namun ayah Seong salah dalam berprasangka. Ia justru diikat dan mulutnya dilakban saat menolak untuk diajak bernegosiasi dengan Tuan Kim. Tuan Kim juga membawanya ke salah satu daerah konstruksi Happiness untuk melancarkan tindakan jahatnya. Ayah Seong pun akhirnya tewas dan Sojun tak bisa menghentikannya. Setelah berhasil kembali ke masa kini, Sojun segera memberitahu kabarnya pada Kidong. Kidong dan Marin yang saat itu sedang bersama segera mendatangi lokasi kematian ayah Seong. Sementara itu, Tuan Kim ingin menyembunyikan kejahatannya. Ia mengajak Kun Sok untuk pindah ke Vietnam. Tuan Kim rupanya tak ingin menetap di Seoul karena semua rencananya mulai terdengar oleh orang kantor. Sepeninggal ayah Seong, Sojun merasa bersalah karena tak bisa mengganti takdirnya. Ia merasa sangat kehilangan karena keluarga Seong sudah merawatnya dengan baik ketika orang tua Sojun meninggal akibat kecelakaan kereta Namyong. Tepat seminggu setelah ayah Seong meninggal, pihak kepolisian tak bisa mengidentifikasi pelaku kejahatan dan menetapkan bahwa ayah Seong tewas karena kecelakaan. 저희 그날도 현장 시찰을 하다가 사고를 당한 걸로 추정합니다.
Sojun tak percaya dengan hasil yang diberikan polisi. Ia pun kembali melakukan jelajah waktu untuk mencari tahu lebih dalam tentang siapakah pelaku di balik kematian itu. 실종됐다. Sojun kembali mendatangi kantor polisi di masa depan dan bertanya kemajuan tentang kasus meninggalnya ayah Seong. Namun polisi itu bingung ketika melihat Sojun berdiri di hadapannya. Polisi itu pun berkata jika Sojun dilaporkan telah menghilang selama 2 tahun. Mendengar hal itu, Sojun langsung pergi sebelum membuat semuanya kacau. 착오가 있으셨나봐요. 그러면 Di saat yang bersamaan, Sojun langsung menemui Ki-dong. Ia bertanya tentang apa yang terjadi pada dirinya saat ini. 왜 그런 발상된 거짓말을? Ki-dong memberitahu jika Sojun memang hilang yang membuat Marin bersedih karena hanya bisa memikirkannya setiap hari. Ki-dong juga menyuruh Sojun untuk melepaskan Marin dan membiarkan takdir berjalan sebagaimana mestinya. Ki-dong tak ingin jika Marin terus bersedih hati saat Sojun menghilang. 원래는 돌려야 되지 않겠냐? Selepas pulangnya Sojun dari masa depan, Ki-dong menelpon Marin dan memberitahu jika Sojun dari masa lalu datang untuk menemuinya. 방금 소준이 만났어요. Sebenarnya, Ki-dong ingin jujur tentang siapakah pelaku di balik pembunuh ayah Seong. Namun semua itu dicegah oleh Marin. Ia tak ingin Sojun di masa lampau berusaha untuk mengatasi semua karena akan menjadi hal yang percuma. Sojun masih merasa bersedih karena kehilangan ayah Seong yang sangat baik padanya. Dosik memahami perasaan Sojun, tapi ia juga menegaskan jika takdir kematian dan kelahiran tak dapat diubah. 그것도 사과해야 되는 거 아니냐? Sementara itu, keadaan Ki-dong dan Seong di masa depan sangatlah bahagia. Mereka berdua akan menikah, berbeda dengan nasib Marin yang ditinggal seorang diri. 돌려놔야 돼. Keesokan harinya, Marin menanyakan tentang cara Sojun bisa melakukan jelajah waktu. Sojun berkata jika ia harus menaiki kereta dari stasiun Namyeon ke Seoul agar bisa pergi ke masa depan. 나도 잘 모르겠어. 왜 하필 난지. Mendengar hal itu, Marin ingin melakukan hal yang sama dengannya. Namun sayangnya tak ada perubahan. Ia tak bisa pergi ke masa depan seperti yang dilakukan oleh Sojun. Marin yang saat itu berada di stasiun tiba-tiba melihat Sojun yang ingin menaiki kereta. Ia pun menyusulnya untuk bisa menemui suaminya itu. Sojun terkejut, namun ia tak bisa masuk untuk tetap bersama Marin saat kereta itu berangkat. Sojun pun menghilang tepat di hadapan Marin yang membuat Marin meneteskan air mata. Di masa depan, Sojun hanya ingin memastikan kondisi Marin setelah dinyatakan bahwa ia akan menghilang. Sojun ingin mengetahui bahwa Marin baik-baik saja. 걱정 안 해도 되겠다. Namun semua yang diucapkan Ki-dong di masa depan ternyata benar. Marin masih menunggunya dengan setia untuk pulang. Bahkan Marin akan mendatangi stasiun hanya untuk menunggu Sojun. Setelah pulangnya Sojun dari masa depan, ia menemui Marin yang ternyata sedang menunggunya di stasiun. Sojun marah karena ia tak ingin membuat Marin menunggu. Hal itu pun membuat hatinya sedikit sakit. Tapi maksud yang disampaikan Sojun berbeda dengan yang ditangkap oleh Marin. Ia mengira jika Sojun memarahinya karena sudah menunggunya. 네가 내 눈앞에서 사과했잖아. Perhatian Marin ternyata dipandang sebelah mata oleh Sojun. Hingga pada akhirnya, Sojun ingin mengakhiri pernikahannya dengan Marin. Marin melarikan diri ke rumah Sori dan menetap di sana selama beberapa hari. Sementara itu, Sojun pun diliputi rasa bersalah. Ia bingung dengan keinginan Marin di masa kini dan masa depan yang sangat berbeda. Sojun melakukannya hanya untuk Marin, tentunya agar hubungan mereka di masa depan baik-baik saja. Keesokan harinya, Sojun mendatangi notaris dengan tujuan ingin memindahkan separuh asetnya untuk Marin. Ia melakukannya agar Marin bisa bertahan hidup di saat dirinya menghilang tanpa kabar. Semuanya sudah Sojun pikirkan matang-matang untuk tetap melindungi Marin bagaimanapun caranya. Di lain sisi, Dosik mengajak Sojun untuk bertemu. Ia ingin memberikan bukti rekaman Tuan Kim yang melakukan penggelapan dana pada Sojun. Dosik ingin Sojun membawa Tuan Kim masuk ke penjara dengan bukti rekaman yang ia miliki. 아니, 벌써 넌 배신했어. Tapi Sojun menolak. Ia berpikir jika Tuan Kim melakukan hal ini karena dijebak oleh Dosik. Dosik juga terus menegaskan jika ia melakukannya untuk melindungi Sojun dan Marin. 돈을 먹으라고 너한테 돈을 꽂아야지. Sepulangnya menemui Dosik, kini Sojun membuat janji untuk bertemu dengan Tuan Kim. Sojun rupanya ingin memecat Tuan Kim dari perusahaan dengan motif penggelapan dana yang dilakukannya. 회사 차원에서 법적 문제 삼지 않겠습니다. Tuan Kim saat itu mengakui kesalahannya. Namun hal itu tidak membuatnya untuk menghilangkan rasa bencinya pada Sojun. 올 때까지 기다린 건데 큰일 났네. Sementara itu, tak hanya kehidupan rumah tangga Marin yang berantakan. Malam itu, Kun Sok melarikan diri dari Tuan Kim yang memergokinya sedang membersihkan mobil. Tuan Kim marah pada Kun Sok karena dengan lancang mengambil barang di dalam mobilnya. Saat itu, Kun Sok memilih untuk pergi ke rumah Sori. Di sana, semuanya pun berkumpul. Kun Sok menceritakan semua kejanggalan tentang suaminya pada Marin dan Sori. Ia pun merasa aneh pada suaminya yang berubah menjadi pemarah dan psikopat sampai membuatnya tak betah jika harus berada di rumah. 뭐 소리를 지르고
Saat sedang fokus bercerita, Kun Sok memberikan pulpen bertuliskan hari jadi 30 tahun rumah happiness pada Marin. Ia tahu jika Marin bekerja di sana. 이거거든? Marin pun bingung mengapa temannya memiliki pulpen yang tidak diproduksi untuk orang asing. Namun Marin tak menaruh curiga apapun pada suami Kun Sok. 제품 같은 거 많이 가져온다거나. Keesokan harinya, Sojun datang sebagai kepala pimpinan happiness yang baru. Ia bertemu Marin dengan perasaan canggung. Teman-temannya sadar, namun tak ingin ikut dalam urusan rumah tangga. Marin masih kesal dengan Sojun yang tidak memiliki usaha untuk menanyakan tentang kabarnya. 멘트 안 들어가. Ia kini berada di rooftop untuk mencari udara segar dan menghindari Sojun. Tapi ia tak tahu waktu hingga akhirnya Marin terkunci di atas rooftop seorang diri. Beruntungnya Sojun menyadari jika Marin telah menghilang. Ia mencari keberadaan istrinya dengan perasaan cemas. Sojun tak bisa berbohong jika sebenarnya ia sangat sulit untuk meninggalkan Marin. Sojun berlari ke segala arah untuk mencari istrinya. Hingga pada akhirnya ia menemukan Marin yang sedang terkunci menahan dinginnya malam. 괜찮아, 나 왔어. Marin terheran mengapa Sojun masih sangat memperhatikan dan khawatir padanya. Ia pun bertanya pada Sojun tentang apa yang dilihatnya di masa depan. Marin tahu jika di masa depan hubungan mereka tidak baik. 너 미래에서 뭐 보고 온 거야? Sojun pun akhirnya jujur pada Marin jika dirinya melihat Marin di masa depan. Ia menjelaskan jika keputusannya untuk mengakhiri pernikahan adalah satu keinginan Marin di masa depan. 미래를 만났어. Marin berkata jika dirinya di masa kini dan masa depan sangatlah berbeda. Sampai akhirnya Marin menyuruh Sojun untuk memilih salah satu di antara mereka. 저쪽 세상에서 헛소리하는 그냥? Sojun bingung dengan permintaan Marin di masa kini. Ia selalu berusaha untuk melindungi Marin. Namun yang dilakukan Marin adalah terus menahannya agar selalu bersama. Setelah retaknya rumah tangga Marin dan Sojun, kini Marin menyuruh suaminya untuk berhenti datang ke masa depan. Ia tak ingin terjadi apa-apa pada Sojun karena takut jika Sojun tak bisa kembali ke pelukannya. Di lain sisi, Marin mengajak ibunya untuk makan bersama. Ia rupanya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan yang berhasil membuat Sojun tetap memilih berada di sisinya. Namun saat mereka sedang menghabiskan waktu, ibunya membahas tentang ayah Marin yang membuat Marin kesal karena harus mengingat kenangan buruk di mana ayahnya sudah meninggalkan ibunya seorang diri untuk merawatnya. 엄마는 왜 그런 말이 편하게 나와? Marin bertengkar karena berselisih paham dengan sang ibu hingga membuat ibunya sakit hati atas perkataan Marin yang dianggapnya sangat kasar. 내 인생이 너무 억울해서 그런다. Marin menyadari atas semua kesalahan yang telah diperbuat pada ibunya. Kini ia mengunjungi Sojun di kantornya dan ingin meluapkan rasa sedih. 나 엄마랑 싸웠어. Sojun menghibur Marin agar tidak terbawa suasana sehingga ia lebih nyaman. Ia pun berusaha memahami istrinya yang sedang diliputi rasa penyesalan. 여기서 이러면 안 되는데. Sojun yang posisinya saat itu masih di kantor berniat untuk menghapus semua rekaman CCTV yang ia pasang di rumah Kidong. Namun saat ingin menghapusnya, Sojun penasaran dan melihat untuk terakhir kalinya kondisi rumah sahabatnya itu. Sojun terkejut ketika melihat Marin minum bersama Kidong. Ia pun segera menuju ke rumah sahabatnya. Setibanya di sana, Sojun memarahi istrinya karena sudah melanggar perjanjian. Sojun juga mengutarakan ketidaksukaannya melihat Marin mabuk bersama Kidong. Marin merasa jika suaminya mulai cemburu. Setelah berhasil membawa Marin pulang, Sojun mengajak Marin beristirahat hingga ia tertidur. Dalam tidurnya, Marin meracau jika ia merasa iri pada Kidong yang bisa mendapatkan barang dari masa depan. Ia juga ingin merasakan hal yang sama. Mendengar hal itu, Sojun meminta izin pada Marin untuk kembali melakukan penjelajah waktu dengan alasan untuk mencari tahu proyek perusahaannya. 하고 싶은 말씀 말해봐. 갔다 올 수 있을 때 갔다 오게. Meskipun berat hati, akhirnya Marin mengizinkan Sojun untuk berangkat dengan satu syarat bahwa Sojun harus segera kembali. 취해서 자고 대는 걸 뭘 그래? Sojun akhirnya melakukan penjelajah waktu selama 1 minggu. Ia membeli banyak barang branded yang sangat Marin inginkan. Di lain sisi, Marin bersama Sori ingin mengunjungi Kun Sok di rumahnya. Setelah mereka sampai di lokasi, mereka pun dikejutkan dengan keadaan Kun Sok yang sangat berantakan. 어제도 사제에서 혼자 소리를 지르는데 Kun Sok juga bercerita tentang kehidupan pernikahannya yang semakin hari semakin rumit. Ia mengatakan bahwa suaminya berlaku aneh dan seringkali berteriak di depan kaca. Bahkan saat Kun Sok menyinggung tentang happiness, suaminya suka marah dan menyuruh Kun Sok untuk tetap diam. 내가 진짜 도저히 같이 하나도 못 살겠어. Mendengar nama happiness, Marin mulai sadar jika ada kejanggalan yang dilakukan oleh Tuan Kim. Kun Sok juga mengajak mereka untuk melacak GPS di mobil Tuan Kim agar mereka bisa mendapatkan titik terang tentang perubahan aneh pada suaminya. Kun Sok baru mengingat mobil suaminya saat berpapasan dengannya di daerah konstruksi, tempat kejadian di mana ayah Seo meninggal. Saat itu juga, Marin meminta rekaman kamera mobil dashboard milik Tuan Kim pada Kun Sok. Namun Kun Sok tak bisa memberikannya karena di sana tak ada rekaman apapun. Meskipun begitu, Marin bersikeras ingin meminta kartu memori tersebut. 나 갑자기 뭐가 생각이 나서
Setelah mendapatkan rekamannya, Marin langsung mengunjungi sebuah toko yang bisa memulihkan isi dari kamera mobil Tuan Kim. Namun ia harus menunggu beberapa waktu untuk mendapatkan hasilnya. 보통 방법으로 하면 비용이 더 드는데. Di lain sisi, Sochun menemui Dosik. Ia menceritakan kejadian janggal ketika menaiki kereta. Saat itu Sochun melihat dirinya sendiri seperti sedang dalam mimpi. Ia juga berkata pada Dosik jika akan berhenti melakukan jelajah waktu karena akan berfokus pada kehidupannya bersama Marin. Mendengar hal itu, Dosik merasa senang dengan keputusan yang sudah dibuat Sochun. Saat mereka sedang menghabiskan waktu bersama, tiba-tiba turun hujan sehingga membuat Dosik harus mengantarkan Sochun untuk kembali ke kantornya. Sochun merasa senang dan menceritakan pada Dosik jika akan ada yang datang menjemput. Saat itu juga Marin ada di hadapannya dan membuat Dosik melarikan diri begitu saja yang membuat Sochun kehujanan. 이상 봐요. 알지? Sementara itu, Tuan Kim sedang membuat janji dengan salah satu investornya. Ia mengajaknya memancing dan mabuk bersama untuk merayakan keberhasilan kontrak kerja yang sudah ia dapatkan. 최 사장님, 제가 좋아하는 거 아시죠? Namun saat itu, investor tersebut tak tahu kejadian aslinya jika Tuan Kim mengalami kebangkrutan. Ia ditipu karena tempat yang akan dibangun tidak laku dan menimbulkan kontroversi. 이거 자기가 뭐 하면서 Di lain sisi, Sochun mulai menyadari bahwa waktu dirinya untuk menghilang akan terjadi beberapa hari lagi. Ia pun berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan Marin dan membuat video perpisahan di masa depan. 내 옆에 있는 널 위해서 Untuk terakhir kalinya, Sochun pun kembali melakukan jelajah waktu dengan satu tujuan. Ia ingin memberikan video rekaman dan memberikan makanan favorit Marin di masa depan. Saat sudah tiba di masa depan, Sochun tak berani untuk menemui Marin. Ia hanya meninggalkan sebuah bingkisan tepat di depan rumah mereka saat perayaan Natal tiba. Marin menerimanya dan menonton pesan video tersebut sembari meneteskan air mata. 혹시 우리 미래를 바꾸지 못하게 될까 봐. Sepulangnya Sochun dari masa depan, ia menemui ibu Marin untuk bertanya tentang ayah mertuanya. Ia ingin membantu mencari tahu keberadaan ayah Marin. Waktu Sochun hanya sebentar dan ia ingin menitipkan Marin pada lelaki yang bisa menjaganya dengan sepenuh hati. 이제 찾을 때도 된 거 아닌가 싶어서요. Mendengar hal itu, ibu Marin pun merasa ragu. Ia tahu jika anaknya akan marah jika tiba-tiba bertemu dengan sang ayah. Sochun sudah memahami tentang istrinya yang keras kepala, sehingga mereka harus meminta izin pada Marin terlebih dulu. 자네도 지랄이란 말라네. Sochun pulang dan menemui Marin, namun saat berada di rumah, ia tak dapat menemukan keberadaan istrinya yang biasanya duduk di ruang tamu untuk menyambutnya. 마리아! Ternyata saat itu Marin sedang duduk di ruang kerja sembari melamun. Sochun pun terheran dengan perubahan drastis pada diri Marin yang tiba-tiba diam tanpa alasan yang jelas. Saat itu juga Marin mulai jujur pada Sochun dan memintanya untuk menceritakan semua masalahnya. Marin marah pada Sochun yang diam-diam memberikan seluruh aset padanya. Marin berkata, jika hari ini ia akan menemui pengacara kepercayaan Sochun untuk memberitahukan informasi yang cukup membuatnya terkejut. 재산 누나 뭐 이상한 황당한 얘기 하던데? Mendengar hal itu, Sochun segera membuat alasan yang dapat membuat hati Marin lega. Karena ia tak mungkin mengatakan jika dirinya akan menghilang yang membuat Marin harus hidup seorang diri. 내가 좀 잘해주면 안 되냐? Saat Sochun ingin kembali melakukan perjalanan waktu, Tuan Kim menangkapnya dan menghentikannya di dalam kereta. Tuan Kim ingin mengajak Sochun berbicara tentang siapakah sebenarnya Sochun, karena bisa menebak masa depan dengan mudah. Namun saat ingin mengajak Sochun berbicara, ia melihat langsung jika Sochun menghilang tepat di depan matanya. Tuan Kim langsung pergi untuk menemui Marin di rumahnya. Tuan Kim rupanya ingin menggali lebih banyak informasi tentang Sochun. Namun Marin bukanlah orang yang bodoh karena tertipu muslihat Tuan Kim. Saat berbagi pertanyaan yang diberikan oleh Tuan Kim padanya, Marin hanya tertawa karena perkataan Tuan Kim sangat tak masuk akal. 아 이게 무슨 말씀이세요? Sepulang Tuan Kim dari rumahnya, Sochun pulang dan marah saat mengetahui jika Tuan Kim dengan berani masuk ke dalam rumahnya. Ia lalu menelpon Tuan Kim dan menyuruhnya untuk berhenti mengganggu hidupnya dan juga hidup Marin. 집까지 찾아올 사이니까 우리가 Rupanya kedatangan Tuan Kim ke rumah Sochun adalah untuk memasang penyadap di rumah itu. Ini ia bisa memantau percakapan Sochun dengan istrinya yang membahas tentang penjelajahan masa depan dan menghilang. Namun penyadap yang dipasang oleh Tuan Kim memiliki keterbatasan. Benda itu hanya bisa mendengarkan suara Sochun dan istrinya hanya saat mereka berada di ruang tamu. Esokan harinya, Sochun menemui Dosik untuk menanyakan tentang Tuan Kim. Ia menduga jika Dosik tahu semua yang dilakukan Tuan Kim di masa depan. 김영진이랑 관련된 거 맞죠? Dosik menjelaskan semua tentang Tuan Kim. Ia juga akhirnya jujur pada Sochun tentang alasan dirinya yang menghilang. Dosik berkata jika Sochun menghilang karena sedang berusaha untuk menangkap Tuan Kim yang terlihat akan melarikan diri dari kereta. 네가 지금 상상하는 게 뭔데? Dosik juga mengingatkan Sochun agar tidak berbuat hal aneh karena waktu kehilangannya hanya tersisa 2 hari lagi. 증거가 없어 미래에도.
Di lain sisi, Marin menemui ibunya yang tiba-tiba berkunjung ke rumahnya. Ibu Marin rupanya ingin menyampaikan tentang keinginannya agar Marin bisa berdamai dengan masa lalu sang ayah. Ia juga memberikan sebuah foto yang di dalamnya ada ayah Marin. 그냥 보여주려고 그랬는데 Itu adalah pertama kalinya Marin melihat wajah ayah kandungnya. Tiba-tiba Marin merasakan keanehan dalam dirinya karena kekecewaan yang selama ini ia pendam perlahan memudar. 나보다 어린 여자가 애까지 썼는데 Sojun seolah paham dengan semua kegelisahan yang sedang Marin rasakan saat Marin menyerahkan foto sang ayah. Betapa terkejutnya Sojun saat mengetahui jika pria itu adalah Dosik. 너의 아버지라는 것이 Sojun mengatur pertemuan keduanya agar bisa menyatukan antara ayah dan anak yang sudah lama terpisahkan oleh waktu. 내일 나랑 같이 그 아저씨 만나러 가자. Di lain tempat, Tuan Kim mengunjungi Kun Sok yang sedang menginap di rumah Sori. Ia menyadari jika memori card mobilnya telah hilang dan menuduh Sori yang telah mencurinya. 개 헛소리 하지 말고 빨리 갖고 와! Karena desakan dan tentakan Tuan Kim, Kun Sok akhirnya jujur jika ia memberikannya pada Marin. Mendengar hal itu, Tuan Kim marah besar dan segera menemui Marin. 너 뭐하는 애야? 너 정신이... Keesokan harinya Marin ingin mengambil hasil rekaman tanpa berpamitan pada Sojun. Sojun yang saat itu baru bangun hanya melihat tulisan saat Marin ingin berpamitan keluar rumah karena ada urusan. Tapi tiba-tiba Dosik datang dan memberitahukan semua tentang kejadian yang akan menimpa mereka. 급하게 할 얘기가 있어서 그래서 Sojun saat itu senang ketika melihat kedatangan Dosik. Ia berkata jika ingin mempertemukan Dosik dengan Marin. Alih-alih merasa senang, Dosik merasa cemas setelah mengetahui kejadian yang akan anaknya lewatkan hari ini. Ia pun berkata pada Sojun tentang Tuan Kim yang diam-diam mengikuti Marin saat hendak mengambil rekaman suara di dashboard mobil. 김용준한테 엮이지 않게 막았던 거. Dosik juga berkata jika Marin akan diculik dan Sojun akan berkelahi di kereta dengan Tuan Kim dan berakhir menghilang. Dosik mengingatkan pada Sojun untuk menghindari Tuan Kim. Bagaimanapun, Sojun tak bisa diam saja saat melihat orang yang ia sayangi dalam bahaya. Sojun lalu menyuruh Dosik untuk mencari tahu keberadaan Marin ketika diculik. Sementara Sojun berusaha menemui Marin untuk mencegah kejadian itu. 혹시 여기 송마린 씨 왔다 가나요? Benar saja, semua yang dikatakan Dosik akhirnya terjadi. Namun Tuan Kim tak berhasil mengambil rekaman kamera dashboard mobilnya karena Sojun lebih dulu mengambil benda itu. Setelahnya Sojun menyuruh Marin untuk pulang dan mempercayakan semuanya pada Dosik. 너 괜찮아? Ia pun kini menemui Kidong untuk meminta bantuan agar membawa rekaman tersebut ke polisi. Kidong kebingungan dengan situasinya saat ini, tapi ia segera menjalankan sesuai perintah Sojun. 그러니까 나 좀 상황 정리 좀 하자, 소준아. Sementara itu, Sojun dalam perjalanan untuk menemui Tuan Kim. Ia juga melakukan panggilan telepon dengan Tuan Kim dan memberitahukan semua kemungkinan yang akan terjadi pada mereka. Sojun berkata jika Tuan Kim akan menang ketika melawannya. Mendengar hal itu, Tuan Kim senang dan menyuruh Sojun untuk menemuinya di kereta. 네 마누라 꼭대 찾고 싶으면 오늘 Di lain sisi, Kidong menyerahkan rekaman itu pada polisi. Rekaman itu rupanya berisi tentang kejadian pembunuhan ayah Seong yang dilakukan oleh Tuan Kim. Kidong juga mengajak polisi untuk menangkap pelakunya di kereta sesuai dengan arahan Sojun. Semuanya sudah Sojun rencanakan untuk bisa menangkap Tuan Kim. Dengan perasaan yang sedikit takut, Sojun menaiki kereta untuk menemui pria itu. Semua yang Sojun katakan benar terjadi. Saat ia berlari, ia melihat dirinya yang lain juga ada di dalam kereta. Dirinya juga berpapasan dengan polisi yang hendak menangkap Tuan Kim. Setelah keduanya bertemu, Sojun langsung mengajar Tuan Kim dan membuat seluruh penumpang histeris. Sojun meluapkan kekesalannya pada Tuan Kim yang telah menghabisi ayah Seoyong. Tuan Kim merasa dirinya kalah karena Sojun terus mengajarnya. Ia lalu mengeluarkan pisau dan menusuk Sojun hingga ia tak berdaya. Setelahnya, Sojun langsung menghilang ke masa depan. Setelah kejadian itu, polisi datang dan menangkap Tuan Kim. Mereka menanyakan di manakah keberadaan Sojun saat ini, namun tak ada satupun yang menjawab. Kidong yang paham dengan kondisi Sojun pun merasa sedih dan cemas setelah melihat darah di dekat ditemukannya Tuan Kim yang terkapar. Di lain sisi, Dosik berhasil menemukan keberadaan Marin yang pingsan di tengah hutan. Dosik langsung membawa Marin menuju rumah sakit agar ia mendapatkan perawatan. Setelah Marin sadar, ia pun bertanya pada Dosik tentang keberadaan Sojun. Dosik sempat berbohong karena tak ingin membuat Marin bersedih jika Sojun telah menghilang. Saat itu Marin mempercayai ucapan Dosik. 따뜻하고 재밌고 Keesokan harinya, ia pun memutuskan untuk pulang dan menemui suaminya. Namun, rupanya Sojun tak ada di rumah. Marin dipanggil polisi untuk dimintai laporan perihal dirinya yang diculik oleh Tuan Kim. Polisi juga meminta keterangan tentang Sojun yang menghilang tiba-tiba di dalam kereta. Marin lalu menceritakan alasan Sojun yang bisa menghilang dengan tiba-tiba untuk pergi ke masa depan. Polisi yang mendengarnya pun tak percaya dan menganggap Marin masih diliputi trauma atas menghilangnya sang suami. 계속 남편이 시간여행자라고 엉뚱한 소리만 하고. Sejak saat itu, Marin selalu menunggu kepulangan Sojun seperti yang sudah Sojun lihat di masa depan. Marin terus menunggu kepulangan suaminya, bahkan ia rutin mengirimkan email untuk Sojun di masa depan. Ia berharap Sojun bisa membacanya dimanapun ia berada.
karena Kido memberitahunya jika ia bertemu dengan Sojun di masa lalu. 물론 지금이 소준이 아닌데 그래도 소준이 소준이니까. Kido merasa lega saat ia bisa melihat Sojun masih melakukan jelajah waktu, yang berarti bahwa Sojun masih hidup. Marin terus berharap agar suaminya bisa pulang. Ia juga membaca semua surat yang Sojun kirimkan dari masa lalu. 우리의 소중했던 시간을 잊지 말아주게. Waktu berlalu begitu cepat dan kini mereka hidup di tahun 2019. Tiba-tiba ada seorang perawat perempuan yang sedang mengecek keadaan Sojun. Rupanya Sojun masih hidup dan telah koma selama 2 tahun. Setelah ia sadarkan diri, Sojun segera mencari tahu keberadaan Marin. Ia juga berusaha untuk pulang ke kehidupannya, namun ia terjebak di masa depan. 단 1시간이라도 Di tempat yang sekarang, Sojun tak bisa menemukan Marin karena istrinya telah meninggal. Ia hanya bisa mendatangi makam Marin dan terus berharap untuk bisa pulang dan mencegah kecelakaan yang menewaskan istrinya. Tidak banyak waktu yang dimiliki oleh Sojun. Ia pun akhirnya kembali mencoba untuk melakukan jelajah waktu dengan cara berlari di dalam terowongan stasiun Namyong. Dengan percaya diri, Sojun sekuat tenaga untuk menembus terowongan yang sedang dalam perbaikan. Sesuai dengan harapannya, Sojun kini bisa kembali ke masa di mana seharusnya ia hidup. Ia segera menemui Marin yang ternyata saat ini sedang mengunjungi tempat kumpulan foto korban kecelakaan stasiun Namyong. Sojun segera berlari untuk bisa memeluk sang istri, namun Marin justru marah karena menganggap bahwa itu Sojun dari masa lalu. Setelah menjelaskan semuanya pada Marin, kini ia percaya jika pria yang ada di hadapannya adalah Sojun yang sudah lama ia tunggu. Singkat cerita, hari di mana pameran diselenggarakan akhirnya tiba juga. Ibu dan ayah Marin datang bersama dan membawakan bunga untuk ucapan selamat pada Marin. Dosik terkejut saat melihat Sojun ada di samping putrinya. 둘이 사이가 안 좋은 Sojun menjelaskan yang telah terjadi padanya selama 2 tahun saat dirinya menghilang. Dosik merasa lega karena akhirnya Sojun telah kembali pada anaknya. 너 나한테 이용당한 거야? Keadaan rumah tangga Sojun dan Marin semakin membaik. Mereka bahagia dan kini akan mendaftarkan pernikahan agar tercatat oleh negara. Namun di pikiran Sojun kembali teringat tentang kejadian kecelakaan yang menewaskan Marin. Sepulang mereka dari tempat pendaftaran pernikahan, kertas yang dipegang Marin terbang begitu saja, seolah pertanda buruk akan terjadi. Marin pun mengambilnya dan Sojun berlari untuk melindungi Marin dari sebuah kecelakaan yang akan menimpa sang istri. Beruntungnya, semua kejadian itu berhasil diantisipasi karena mobil yang akan menabrak Marin tiba-tiba terhenti. Sosok yang menyelamatkan Marin tak lain adalah Dosik, ayah kandungnya. Ternyata Dosik berhasil menyelamatkan Marin dari ambang kematian. Selama ini ia jugalah yang melindungi Marin dari bahaya tanpa Marin ketahui. Beberapa tahun kemudian, Sojun masih terus melakukan penjelajah waktu yang selalu membuatnya bertengkar dengan Marin. Namun hal itu tak menjadikan rumah tangga mereka rusak. Mereka semakin bahagia dan menunggu kedatangan sang buah hati.